Selamat pagi, Bu. Kita cek Pagi. suara dulu ya, Bu. Ya, Iya. bisa Ibu dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Ya. Lancar, Mbak. Ya, Bu. Jadi di sini ketemu dengan saya di Fisiotalk ya, Bu. Jadi Fisiotalk ini salah satu program kami dari D4 HMP D4 Fisioterapi Stikes Nasional. Jadi di sini kita akan bincang-bincang tentang hal-hal yang terkait dalam fisioterapi aja, Bu. Kita bincang-bincang santai aja. Berarti semua tentang fisioterapi bisa kita tanyakan, kita obrolkan di sini begitu ya? Bisa, Bu. Kita bisa ngobrol semua tentang fisioterapi. Oke. Ya. Tapi untuk hari ini kita punya tema khusus, Bu. Jadi peran fisioterapi neuromuskular dalam masa pandemi ini, Bu. Oke. Berhubung ini Ibu dari fisioterapi neuromuskular kan ya, Bu? Jadi kami akan membahas tentang neuromuskular lebih dalam bersama Ibu untuk hari ini. Oke, kita sama-sama belajar kali ya hari ini ya. Kita Iya, Bu. sama-sama diskusi kira-kira apa sih yang bisa kita kita bagi gitu ya Iya. untuk yang lainnya. Ya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Bu, ini ke teman-teman yang nonton kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua rekan-rekan fisioterapi ya. Bergerak, bermanfaat dan bermartabat ya. Begitu juga kayak gitulah tagline kita fisioterapi. Baiklah, perkenalkan saya adalah Sevi Astriana. Kebetulan saya staf pengajar di Diploma 4 Fisioterapi Stikes Nasional ya. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang mau mampir atau main di Solo, boleh mampir, kita ketemu sama-sama. Dan kebetulan seperti yang disampaikan Mbak Tia, memang saya kepeminatan saya itu di bidang neuromuskular. Kebetulan saya anggota dari PFNI untuk Solo Raya ya, dan juga PFNI Pusat di periode yang terbaru. Kurang lebih ya. Jadi kesibukan saya sekarang masih mengajar di Stikes Nasional ya, dan praktek mandiri aja. Oh ya. Gimana nih, Bu? Ini kan masa pandemi. Ibu bercerita Ibu praktek mandiri. Gimana, Bu, praktek mandirinya? Ramai atau sepi? Oke. Benar banget. Kalau kita ngomong masalah pandemi seperti ini memang gimana ya? Mungkin tantangan kita akan lebih tambah begitu ya, karena sesuai himbauan bahwasanya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan untuk menghambat atau memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 begitu. Jadi otomatis sedikit banyak itu berpengaruh sekali di praktek fisioterapi ya, di mana memang karena kebetulan kebanyakan dari pasien saya itu adalah pasien-pasien yang dengan gangguan neurologis begitu. Kemudian rata-rata itu adalah lansia, jadi kebanyakan memang keluarga itu menghendaki untuk datang ke rumah. Jadi memang disinilah tantangan kita. Di sini fisioterapis harus mau nggak mau kita mau melayani harus datang ke rumah begitu ya. Dan memang itu juga memang yang menjadikan karena kebanyakan pasien saya itu lansia, keluarganya pun juga rada takut begitu kan, mau datang ke rumah sakit, mau ke klinik begitu kan, dengan keramaian dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk kondisi yang saya alami sendiri ya, untuk terapi lebih banyakkan pasien itu memang home visit begitu ya, baik untuk kalau anak-anak sih masih datang ke rumah begitu. Cuman kalau untuk lansia, karena saya rata-rata pasien saya adalah dengan gangguan stroke dan sebagainya, jadi mayoritas itu harus datang ke rumah untuk pelayanan fisioterapinya ya, ke rumah pasien. Dan memang itu saya rasa memang sudah menjadi kebutuhan yang saat ini itu menjadi tuntutan begitu loh. Begitu Mbak, seperti itu. Berarti Ibu lebih sering home visit ya, Bu, jadi daripada di klinik? Iya. Apalagi kalau untuk kondisi yang sekarang ini, pandemik seperti ini, banyak kan maunya bisa ke rumah enggak ya, gitu kan, boleh ke rumah enggak ya, nah maunya kayak gitu. Rata-rata kan
Mbak saya mau datang ke rumah sakit itu takut ya Mbak, gitu kan, ini kondisinya kan kayak gini, rumah sakit rame, kayak gitu kan, nanti kalau ketularan gimana, gitu. Nah, jadi kebanyakan memang maunya sih datang ke rumah, begitu. Ya mungkin ini kan tentang neuromuskular ya Bu. Mungkin kan Hmm. teman-teman di sana, di luar sana masih banyak yang belum tahu apa sih neuromuskular itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami tentang apa itu neuromuskular. Oke, baik. Atau mungkin lebih tepatnya fisioterapi neuromuskuler begitu ya. Iya, Jadi untuk terapi neuromuskuler itu lebih ke arah dari cabang ya, salah satu cabang dari fisioterapi yang mana di sini kepeminatannya ya dikhususkan untuk gangguan-gangguan neurologis. Artinya ya kan dengan gangguan sistem saraf, baik sistem saraf pusat ataupun saraf tepi ya, atau saraf perifer. Nah, di sini memang cukup banyak sekali ya apa namanya gejala atau patologis ini yang terjadi di masyarakat kita. Kebanyakan apa sih Bu untuk kasus-kasusnya? Ya banyak, ada pasien apa kasus stroke ya, kemudian Parkinson, kemudian nanti apa namanya cedera pada sarafnya, saraf tepi ya, kesemutan, saraf radial, medianus, kemudian cedera pada tulang punggung ya, jadi nanti cedera pada saraf tulang belakangnya ya, atau FCI. Ya, nah itu beberapa kasus yang terjadi di neuromuskuler ya, atau neurologis, gangguan neurologis yang sering apa namanya sering dihadapi atau sering ditangani oleh fisioterapis. Halo? Suara saya terdengar jelas nggak Mbak Tia? jelas Ibu, jelas. Oke. Oke Bu, jadi berarti fisioterapi neuromuskular ini membahas tentang syaraf gitu ya Bu ya, garis besarnya. Hmm. Hmm. Mungkin Ibu mau berbagi sedikit pengalamannya selama menjadi fisioterapi neuromuskular itu pernah dapat pengalaman yang senengnya tuh kayak gimana? Mungkin ada suka dukanya gitu Bu? Mungkin Apa ya suka suka dukanya? Sukanya banyak, dukanya juga tidak sedikit. capek ya Senangnya Bu udah yang orang pasti. ya karena kan mesin mereka kan kebanyakan pada lansia ya, ada kebanyakan lansia. Memang saya memilihnya ya bukan memilih sih, memang qadarullah banyaknya memang lansia begitu. Kemudian senangnya itu udah pasti kita banyak saudara. Pasien kita itu baik-baik ya, karena memang kalau kalau apalagi kita bilang gangguan neuromuskuler itu nggak bisa sekali pegang terus udah sembuh begitu ya, kecuali memang hanya yang sepele begitu kan ya. Kalau ya rata-rata pasien saya kan pasien stroke, Parkinson, ya, tapi paling banyak itu pasien stroke begitu. Jadi kan nggak selesai sekali dua kali, cukup beberapa kali, dan itu kan menimbulkan kedekatan sekali dengan para pasien, dan ini jadi pengalaman salah satu sukanya di situ, tambah saudara, tambah ini yang baik-baik. Kemudian yang pasti saya tuh yang berkesan banget itu dulu tuh ada pasien saya begitu, beliau kena stroke begitu, kemudian itu cita-citanya itu adalah pengen bisa sholat lagi. Nah kayak gitu, dia tuh pengen banget bisa sholat lagi, dan itu kan saya rasa karena saya muslim begitu ya, itu kan jadi seneng kan dek, jadi saya bisa ngajarin beliau untuk apa namanya sholatnya dari posisi duduk. Awalnya kan yang beliau itu kan benar-benar yang dari aktivitas di tempat tidur aja begitu kan, kemudian sholat duduk, kemudian bisa sampai berdiri. Nah itu jadi sangat berkesan sih untuk saya, itu rasanya seneng banget begitu kan. Kemudian uh, apa namanya beliau kan juga ada gangguan untuk bicara ya, pasti ya, jadi uh, iya kadang ngajarin sambil ngomong begitu, ngajarin lagi nek saya kan karena beliau kan buta huruf, nggak bisa baca begitu kan. Kemudian saya itu senangnya, tapi beliau itu sempat belajar apa namanya ikro gitu kan, sebelum sakit itu sempat belajar ikro, jadi sambil nerapi gitu kan ngajarin ngajarin untuk baca hijaiyah alif bata. Nah itu berkesan sangat sih bagi saya, sampai sekarang itu sama putra-putrinya itu masih deket ya, walaupun sekarang beliau sudah bisa aktivitas mandiri, udah bisa kemana-mana ya, alhamdulillah. Nah itunya
ya dukanya ya dulu karena nggak bisa untuk diajak komunikasi kan susah. Jadi bukan duka yang gimana sih, lebih ke arah, aduh gimana nih gitu kan. Bingung Jadi ya Bu ya? ibunya ngomong paling seperti itu aja, tapi sisanya itu seru, 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 seru. Senangnya itu kan kalau pasien itu setiap datang itu kita, dia udah seneng banget. Nah itu kan bikin kita, ngeboost mood kita dan semangat kita. Coba deh besok pasti ngalamin, seneng, seneng banget. Lagi kalau misalnya pasiennya sendiri itu semangat buat sembuh ya Bu ya, pasti itu kan kayak motivasi tersendiri buat kita fisioterapi ya kan Bu? Benar-benar ya, dukanya itu ya ini deh, makanya pentingnya salah satu fisioterapi kita itu adalah edukasi, edukasi ke pasien dan edukasi ke keluarga. Ada sebagian pasien itu atau keluarganya itu menggantungkan, pokoknya saya sembuhnya maunya dari fisioterapi. Nah ini yang susah, akhirnya nggak jarang ya, artinya ada juga nggak, jadi artinya ya banyak gitu kan, ngandelin fisioterapinya, akhirnya dia latihannya hanya kalau fisioterapisnya datang. Ya saya pernah juga mengalami seperti itu, akhirnya kan kayak gimana ya, kan susah juga, kita nggak bisa kita ketemu kan nggak setiap hari. Nah sementara kan goal kita itu kan tetap jalan. Nah kalau seperti itu kan akhirnya kan pencapaian kita kan sedikit terhambat. Nah itu sih saya rasa dukanya dukanya itu di situ. Terus itu gimana Bu Gitu. caranya memberitahu ke keluarga yang misalnya kayak gitu Bu, kayak misalnya kayak menggantungkan ke fisioterapi, kayak saya pengennya sembuhnya cuman di fisioterapi nih. Nah terus gimana tuh Bu cara fisioterapi untuk memberitahukan ke keluarga pasien, memberi pengertian supaya Nah, biar lebih ngerti lah. itulah pentingnya edukasi ya adik-adik. Di sini atau itu maksudnya adalah fungsi edukasi ya, yang di mana kita butuh sekali kemampuan untuk komunikasi terapeutik. Nah, jadi memang harus kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kita jangan kalau kita ngomong itu harus pakai memang dasar ilmu ya, kita jelaskan kondisinya nah seperti ini, patologinya tuh seperti ini. Kita harus butuh latihan sekian kali ya, minimal berapa kali sehari, berapa lama, gerakan apa aja, kita harus kan. Kemudian kita jelaskan juga seiring namanya perjalanan penyakitnya, begitu kan, semakin bertambah harinya penyakit itu kan, apalagi kalau gangguan stroke ya, sambil stroke kalau dia tidak ada penanganan, tidak ada latihan dan sebagainya, itu kan kerusakannya itu kan akan terus ini kan, dan itu kan kita harus dihambat. Nah kita harus menjelaskan di situ adik-adik, makanya atau inilah titik penting apa ya, peranan dari komunikasi itu di situ ya. Jadi komunikasi nggak hanya sekedar saya bisa tanya jawab ke pasien, bisa ngobrol sopan nyambung. Nah itu nggak cuma itu, termasuk di situ adalah kita menjelaskan tentang tujuan terapi kita apa, komplikasi manifestasi dari patologinya itu apa. Nah itu harus kita sampaikan ke pasien ya dan keluarga pasien. Jadi biar tahu posisi kita saat ini di mana dan kita itu mau meraih apa tujuannya. Jadi jangan sampai nanti kita melaksanakan fisioterapi begitu hanya datang, udah lakukan exercise, datang pasang modalitas exercise tanpa kita sampaikan tujuannya apa dan sebagainya, yaitu tidak tepat ya, saya bilang sih malah salah ya. Itu nggak enak juga kalau saya jadi pasien itu digitukan gitu kan. Pasien kan lebih seneng, Bu, ini mau saya ini kan tujuannya ini kan, dia lebih senang. Oh iya, nah itu kan pasien kan akan lebih sadar, motivasinya pun juga akan terbangun. Nah seperti itu Mbak ya. Kalau misalnya kayak pengalaman-pengalaman lucu pasien gitu ada nggak sih Bu di fisioterapi itu? Pengalaman lucu apa ya? Pengalaman lucu itu apa ya? Banyak sih. Ini sih bukan lucu sih ya, mungkin lucu bagi saya tapi nggak ini. Itu tuh pasien begitu, beliau itu pasien stroke dan tipe kepalanya itu ini pantas nggak ya disampaikan. Saya itu kan kalau terapi kan bisanya kan 1 jam lah ya, rata-rata 1 jaman gitu kan, kemudian tambah ngobrol kan lumayan lama. Nah semacam itu kan. Nah kebetulan itu beliau itu kan saya pas datangnya pagi
saya datangnya pagi banget kan, karena sebelum berangkat ke kerja begitu, saya mampir ke tempat pasien, visit, kemudian jadwalnya beliau pup gitu kan pagi kan, cuman pas kalian kesana kan belum beres-beres, belum apa. Nah semacam itu saya rasa saya menemukan itu, oke, pasiennya pakai pampers sih, pakai diapers kayak gitu, cuman oke deh hadiah pagi hari. Paling kayak gitu aja, terus apa lagi ya? Ya karena rata-rata itu ya Bu, pasiennya lansia ya Bu ya, jadi ya kayak gitu Jadi tadi saya kan harus pasiennya rata-rata melayani tuh gitu. lansia. Rata-rata usia itu 50-an, 55 ke atas lah. Sedangkan rata-ratanya mungkin 60-an. Ya tapi yang pasti pengalamannya banyak ya Bu ya di fisioterapi ya. Selama ini selama Oh, banyak sekali. fisioterapi. Justru mungkin gini deh. Mungkin sebagian begitu ya, berpikir bahwasanya yang butuh itu adalah pasien gitu kan, yang belajar itu pasien, tapi sebenarnya itu kita fisioterapi itu yang banyak belajar dari mereka, adik-adik. Jadi itu saya sering sekali tuh habis dari sana kan rata-rata ya karena udah sepuh begitu ya, kadang tuh anak-anaknya sudah pada merantau jauh dan beliau itu cuma sepasang di rumah kayak gitu kan. Kadang juga diceritain seperti apa itu, jadi malah kita yang belajar sebenarnya tuh. Ini akan berbeda jauh sekali dengan apa yang kita pelajarin di sekolahan ya, atau apa yang kita pelajarin di kampus begitu ya. Walaupun secara patologisnya sama, cuman ketika kita sampai di lahan itu variasinya itu lebih banyak lagi, lebih complicated lagi, dan saya rasa ya itulah benar-benar yang kita malah belajar sebenarnya tuh, bukan pasien yang belajar ke kita yang belajar sama pasien tuh, gitu. Berbagi pengalaman ya Bu, dapat pengalaman dari pasien, Iya, memberikan pengalaman ke pasien kadang juga. itu pasien, dan kadang itu pasien itu bukan butuh kita terapi gitu loh, cuma butuh temen cerita, temen denger. Kebanyakan itu seperti itu deh. Dan kebanyakan karena ya saya temuin lansia, beda ya lansia. Kebanyakan itu psikologisnya yang dia ini terganggu ya, tingkat stresnya, kemudian khawatirnya, nah itu. Dan kita di situ sebagai terapis kita harus bisa mengurai itu, karena salah satu keberhasilan kita ditentukan oleh itu, ya. Percuma juga nanti kita bukan kita sambil ngelatih, cuman kalau pasiennya itu dia secara psikologisnya dia tertekan begitu kan, itu enggak, atau itu akan menghambat dari pencapaian goal kita. Jadi jangan sungkan kita terapi itu kita sambil ngobrol, sambil kita tanya-tanya, kita dengar, karena itu ternyata itu mereka itu bisa seneng gitu loh. Kita temen itu senang, kemudian latihannya itu jadi lebih semangat, kemudian lebih improve-nya itu dia lebih lebih banyak. Nah, Jadi sebelum kita melaksanakan fisioterapi ini, kemarin kami sempat memberikan kolom pertanyaan di Instagram HMP_D4 fisioterapi. Itu kayaknya banyak teman-teman yang penasaran Bu tentang neuromuskular itu. Jadi apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bu? Oke, boleh, berarti lumayan ya, ada banyak pertanyaan. Banyak nggak ini? Ya, Boleh. Ayo kita lumayan diskusi ini bareng Bu. deh. Lumayan ini Oke. teman-teman Iya, yang penasaran. boleh. Apa yang bisa kalau saya bisa jawab ya saya jawab ya. Iya Bu, siap. Nih Bu, ada yang tanya, ujung jari tangan itu sering kesemutan, apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya Bu? Oke, ini satu pertanyaan dia beranak banyak ya. Ujung jarinya kesemutan, ini kenapa ya? Bagaimana apa yang harus saya lakukan? Nah, ini banyak sekali faktor ya atau potensi penyebabnya. Jadi sebelum kita melakukan ini harus saya apakan, saya harus bagaimana, kita harus mengetahui dulu faktor penyebabnya. Jadi nanti penanganannya pun harus sesuai dengan penyebabnya. Apakah nanti kesemutan ini memang gara-gara ada gangguan pada sistem sarafnya, saraf perifernya, ataukah nanti dia ada gangguan pada pembuluh darahnya. Ketika kita ngomong ujung jari-jari itu kan ada hubungannya juga erat Mbak terkait dengan nanti penyakit vaskular ya, di mana
potensi yang beresiko tinggi itu adalah para perokok nih. Para perokok ini yang dia punya resiko tinggi untuk terjadi gangguan ujung jarinya. Kenapa? Kan di ujung jari kan dia pembuluh arterinya kan paling kecil kan. Nah, kalau nanti ada gangguan pada pembuluh darahnya, nah ini nanti juga akan mengganggu juga untuk sistem persarapannya. Jadi sebelum kita jawab ini kenapa, kita harus tahu dulu penyebabnya apa dan bagaimana apa namanya historinya. Kira-kira si penanya ini atau si pasien, si klien ini apakah dia perokok berat, dia usianya berapa, sebelumnya kenapa, ada trauma atau tidak. Nah, banyak sekali faktornya, Mbak. Oh, jadi kesemutan ini faktornya itu tergantung sama gaya hidup juga ya, Bu? Oh iya, ngaruh kan. Mungkin pernah dengar Burger disease. Nah, itu kan biasanya kan apa namanya terjadi gangguan pada arteri di ujung-ujung jarinya. Itu kan karena merokok adanya arteriosklerosis kan, penyempitan dari pembuluh darahnya. Nah, itu nanti kalaupun ada gangguan pada vaskuler itu juga bisa mengganggu untuk kerja neurologisnya begitu. Jadi pembuluh darah bisa mempengaruhi di syarafnya juga ya, Bu? Kalau kayak gitu bisa, ya? contoh ini ya kan bisa. Contohnya misalkan Mbak Tia duduk sila gitu kan ya, duduk sila dalam waktu rada lama. Duduk sila itu kan kita ada penekanan kan pada arterinya. Lama-lama kan jadinya apa? Kesemutan kan, kemudian ngerasa tebel kayak kaki gajah. Nah, itu kan salah satu apa namanya gangguan neurologis ya, walaupun itu sifatnya sementara aja karena adanya peredaran darah yang tidak lancar begitu. Bu, tapi kalau kesemutan karena kayak dia tuh mengarah ke suatu penyakit sama kesemutan yang hanya karena posisi duduk yang terlalu lama gitu, ada bedanya nggak sih, Bu? Ada dong. Kalau masalah duduk yang terlalu lama kan kita selonjorkan aja, kita sedikit tepuk-tepuk, kita elus-elus kan dia udah hilang kan. Tapi kalau memang karena ada apa istilahnya penyakit patologis yang serius, otomatis kan dia akan bertahan lama. Artinya bukan karena kita gerakan terus kemudian hilang, kemudian kita berubah posisi langsung hilang. Ini adalah terus-menerus, berarti di sini ada patologi lain yang harus kita cek, kita gali lagi untuk mengetahui kausanya apa sih, penyebab aslinya apa sih. Nah, itu. Nah, itu PR-nya ya. Gitu. Oke, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Oke, monggo. Kita pilih dulu pertanyaannya. Oh, ini Bu. Jadi ada yang banyak banget ini. Iya, Bu, ada. Ini sedikit panjang, Bu. Jadi ada yang cerita kayak gini. Jadi gini, om saya sekarang posisi lumpuh total. Dia buta juga, tapi pendengarannya masih, tapi udah nggak bisa respon. Nah, itu dimulai tahun 2017. Dia ngeluh pusing, terus setelah periksa ternyata ada tumor di otak. Singkat cerita, operasi di tahun 2018. Lumayan sembuh, tapi bertambahnya hari kembali lagi gejalanya muncul. Ditambah muntah dan nggak nafsu makan. Ternyata tumornya tumbuh lagi dan 2019 itu operasi lagi. Berhasil sih, tapi gejalanya masih menyertai dan sampai sekarang masih lumpuh, buta, nggak bisa apa-apa. Nah, itu kalau di fisioterapi apakah memungkinkan? Atau adakah cara lain? Tidak sembuh sepenuhnya, tidak masalah. Setidaknya beliau bisa berbicara sehingga orang-orang di sekitarnya juga merasa senang. Gimana itu, Bu? Oke, baiklah. Jadi memang ini kasus yang serius ya, saya bilang cukup serius banget, dan memang ini sudah dari berapa nih? 3 tahun yang lalu ya. Iya, Dan Bu. ini kausanya itu adalah karena tumor otak ya, walaupun nanti gini deh, tadi dikatakan bahwanya beliau itu adalah terkena tumor otak, kemudian ada gangguan pada penglihatannya, kemudian ada gangguan pada pendengarannya, begitu ya. Sehingga ini sangat mengganggu sekali apa namanya, baik untuk keluarga ataupun si penderita sendiri karena akan kesulitan dalam berkomunikasi begitu. Nah, di sini kemudian beliau itu lumpuh begitu ya, artinya kemungkinan aktivitas fungsionalnya itu dilakukan di tempat tidur ya, hampir keseluruhan atau sebagian besarnya seperti itu. Terus bagaimana peran fisioterapinya? Nah, di sini terkait dengan bicara, kemudian terkait dengan apa namanya penglihatan dan pendengaran ya.
itu nanti harus diketahui dahulu, kemarin tumornya itu terkenanya bagaimana, artinya adalah sudah mengenai, saraf apa saja yang terganggu adik-adik. Jika memang saraf-saraf tersebut itu sudah, apa namanya, terganggu ya, sulit lagi untuk hubungkan akibat si tumor, nah ini kita kesulitan di situ. Tetapi, apakah kemudian fisioterapi tidak berperan sama sekali? Ya berperan ya, berperan di situ. Terlebih mengingat pasien ini adalah pasien dengan tirah baring lama dan itu nanti akan beresiko terjadi komplikasi-komplikasi lain ya, baik nanti komplikasi pada sistem kardiovaskulernya, kemudian sistem muskuloskeletalnya, kemudian perkemihannya dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa tirah baring lama itu nanti kan sangat berisiko terjadinya dekubitus ya. Dekubitus itu artinya adalah apa sih? Karena penekanan apa namanya pada bagian-bagian tubuh ya yang lama begitu nanti akan menimbulkan luka atau ulcerasi ya adik-adik ya, jadi nanti bisa sampai membusuk dan sebagainya. Nah di situ fisioterapi berperan penting di situ. Kemudian nanti tirah baring lama itu kan juga berpengaruh terhadap tekanan darah ya nanti beresiko terjadinya statik hipotensi. Kalau ada statik hipotensi nanti juga rawan terjadinya penggumpalan dari darah ya dan nanti beresiko terjadinya ada trombus atau sampai embolus. Jadi di sini saya rasa lebih penting sebenarnya sangat penting di sini adalah untuk mencegah komplikasi pada pasien ini ya. Jadi memang harus bukan apakah bisa untuk di fisioterapi, tapi ya memang harus di fisioterapi untuk mencegah komplikasinya ini begitu Mbak Tia. Ya terkait untuk kemampuan bicara dan sebagainya nanti kita harus cek dulu. Kalau kemampuan bicara nanti ada yang lebih kompeten di sini itu adalah terapi bicara, oke? Jadi nanti sama terapi bicara. Kalau terapi nanti ke apa namanya gerak dan fungsinya. Dan di sini fisioterapi sangat sangat dibutuhkan untuk kasus ini. Begitu Mbak Tia. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya ya Bu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya Bu, jadi kalau di masa pandemi kayak gini, apa sih Bu keluhan-keluhan neurologis yang sering muncul itu kira-kira apa ya Bu? Banyak banget. Sebenarnya di awal-awal itu kan kita sudah sering baca pasti, oh pasien COVID itu dia akan timbul gejala ini. Salah satunya gejala apa sih? Dia biasanya pusing, kemudian kehilangan kemampuan membau ya, penciumannya mulai berkurang, kemudian kemampuan untuk merasakan ya, atau taste-nya dia hilang, berkurang atau bahkan hilang. Nah, di sini adalah contoh-contoh gangguan neurologis di sini ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan rekan saya yang juga positif COVID-19. Kemudian beliau menceritakan, aduh jangan sampai deh kalian kena COVID begitu. Nggak enak banget rasanya. Kenapa? Nggak bisa membau, nggak bisa mencium aroma apapun, nggak bisa. Mau makan apa aja seenak apapun itu hambar rasanya, nggak ada rasanya. Nah, ini sudah masuk ke dalam gangguan fungsi neurologis Mbak Tia. Kemudian nanti kalau nanti apa namanya semakin jauh nanti semakin bertambah keparahan dari apa namanya penderita COVID ini nanti resiko atau apa ya resiko gangguan pada neurologisnya itu dia akan semakin meningkat begitu, bahkan bisa sampai terjadi stroke ataupun kematian ya, karena nanti kan orang-orang COVID itu kalau semakin parah kan dia lama-lama kan jadi lemes ya, tirah baring lagi, pembekuan apa namanya darahnya. Nah kalau lepas ya jadi embolus, nah itu bisa nyumbat kemana-mana. Nah itu resiko terburuknya begitu. Terus selama pandemi ini kan kita juga sering di rumah ya Bu, kan pasti kalau anak-anak sekarang kan sekolah itu juga dari rumah, banyak yang bekerja juga dari rumah, kan kita jadi nggak banyak aktivitas ya Bu di rumah, kan lebih banyak duduk gitu Bu. Itu apakah berpengaruh misalnya kayak karena kita terlalu lama duduk terus kayak sering nyeri pinggang juga, itu apakah itu masuk dalam kasus-kasus neuromuskular juga Bu? Tergantung ya. Tadi pertanyaannya nih sekolah nih gitu ya.
saya sekolah nih Bu, semuanya sekarang daring nih, mahasiswa apalagi nih dari pagi sampai malam itu Iya, Bu. ngadep di laptop mulu, duduk mulu gitu kan ya, kemudian Iya. besok jadi sakit pinggang gitu kan. Nah, nanti ini masuk dalam neurologis atau tidak, nah itu tergantung nanti gejala yang ditimbulkan ya. Kalau secara secara kalau kita analisis ya biomekaniknya begitu kan, duduk lama itu kan apalagi dengan postur kita yang alah senderan lah, bungkuk lah. Nah, ini kan yang sangat-sangat apa namanya terkena dampaknya terkena dampaknya terdekat itu kan adalah otot kita kan ya. Nanti diawali dengan ototnya dulu. Jadi namanya LBP ya, low back pain myogenic yang jadi akibat postur kita yang tidak tepat begitu kan. Kemudian bisa nggak jadi neurologis ya? Bisa kalau memang nanti ada disertai dengan yang lainnya. Misalkan sudah mulai ada karena ada imbalance muscle ya. Karena kan kita posisinya duduk lama banget nih Bu, sehingga kan apa namanya udah di rumah cuma makan, ngadep laptop buat ini ya, kalau nggak nanti tidur perut makin buncit begitu kan. Duduk lama itu kan jadi spasma pada apa namanya erector spine-nya begitu ya, sementara perut semakin gede. Nah, ini kan ada imbalance muscle kan di situ antara apa namanya otot-otot abdomen dengan otot erector spine-nya, dan ini juga kan berisiko terjadinya apa namanya bukan berisiko apa ya, bisa menjadi faktor penyebab dari imbalance muscle ini nanti bisa ada pergeseran dari tulang belakang. Nah, di sini kalau dia bisa apa namanya mengganggu, entah nanti dia menjepit ataukah nanti menekan pada sarafnya, nah itu baru terjadi gangguan neuromuskuler ya, maaf neurologis. Nah, tapi selama itu tidak ada keluhan sebenarnya bersifat neurologis, nah itu bukan gangguan, bukan LBP neurologis, bukan, tapi masih myogenic, artinya adalah dari yang disebabkan oleh otot-ototnya. Nah, semacam itu. Tapi misalkan LBP-nya lama nih Bu, duduk lama, ini kan pantat nih lama-lama pegel juga nih. Nah, di daerah pantat itu kan ada dekat tulang duduk kita itu kan ada otot-otot ya, otot kecil ya. Kemudian dia ada saraf juga ischiadicus. Nah, nanti kalau duduk lama itu kan juga bikin spasme. Nah, kalau spasmenya itu mengiritasi pada sarafnya, nah itu bisa jadi gangguan neurologis. Tapi awalnya adalah dari muskular dulu, kemudian baru komplikasinya ke neurologis. Begitu. Belum mulai ini kan, belum mulai LBP yang sampai sakit menjalar belum kan? Belum, Bu, belum. Ya. Masih kuat, Bu, masih kuat. Iya kan? Masih kuat. Oh iya, Bu. Jadi ini kita lanjut ke pertanyaan. Itu juga ada yang menanyakan soal LBP, Bu. Jadi LBP kalau dibiarkan bisa membawa kelumpuhan itu apa pasti? Dan apakah bisa membawa kematian? Punggung berbunyi krek. Kalau dibiarkan bisa apa, Mbak? Ini saya ulang ya, Bu. LBP kalau dibiarkan bisa membawa kelumpuhan, apa itu pasti? Dan apakah bisa membawa kematian? Punggung berbunyi krek seperti gerakan memutar pinggang. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi bunyi tersebut? Oke. Jadinya bisa nggak sih Bu LBP itu bisa jadi kelumpuhan begitu kan? Oh, terus LBP bisa jadiin orang apa penyebab orang meninggal nggak? Nah, kita balik lagi kalau kita yang tadi ya kita omongin tadi terkait dengan kejadian atau etiologi dari LBP. Nah, ini dia LBP-nya karena apa dulu? Kemudian kalau dia kelumpuhan berarti kan di sini sudah apa ya istilahnya? Sudah mengganggu dari fungsi persarafannya, dan kalau kita bilang lumpuh itu berarti di medula spinalisnya ya. Berarti di sini kalau memang hanya LBP myogenik itu hampir tidak mungkin untuk jadi kelumpuhan ya, kecuali memang di situ myogenik kemudian memang ada pergeseran pada listesis begitu ya, kemudian apa namanya korpus vertebranya itu karena sudah bergeser, kemudian dari medula spinalisnya itu tertekan atau disertai dengan misalkan fraktur. Nah, itu bisa terjadi kelumpuhan. Dan meninggal, apakah dia bisa sampai meninggal kalau LBP-nya nggak bisa atau tidak ada hubungannya sampai ke sana begitu ya. Kecuali nanti misalkan ada pasien-pasien cedera pada apa namanya medula spinalisnya, kemudian tirah baring lama karena
Misalkan nih di segmen, misalkan dia cedera pada segmen L1-nya begitu ya, F1 atau toral 12-nya, itu kan fungsi ke bawahnya itu kan dia akan hilang semua. Dan di situ kan beresiko hilang atau terjadi gangguan pada sistem bladder bowel-nya. Nah, itu ada infeksi nanti, infeksi pada kandung kemih. Nah, itu yang bisa terjadi atau yang bisa menyebabkan terjadinya kematian. Jadi kalau LBP-nya sendiri itu tidak, tetapi nanti kalau dia udah LBP loh ya. Tapi kalau dia misalkan gangguan pada medula spinalisnya, kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasinya ini yang bisa atau memiliki resiko berbahaya sampai ke yang fatal tadi, kematian. Tapi kalau LBP-nya enggak. Krek-krek boleh nggak Bu? Dikrek-krek ya jangan ya, jangan terlalu sering dikrek-krek begitu kan, nanti lama-lama aus dia. Kalau aus bisa jadi nanti spondilosis begitu ya, kemudian pengapuran pada korpus vertebranya. Jadi saya tidak menyarankan untuk kalian itu, enak sih Bu diginiin bunyi krek, diginiin bunyi krek ya. Ya enak, tapi nggak usah. Mending kalian rajin aja tuh stretching untuk otot-otot core muscle-nya, kemudian strengthening. Nah, itu lebih bermanfaat daripada ngebunyiin krek-krek yang puas rasanya kalau bisa ngedengerin tuh bunyi krek-krek di punggung kita. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak kita muter-muter badan gitu, gimana Bu? Jadi kan kita sering jangan sering ya, enak sih, memang enak kan, kita pegel itu rasanya enak banget itu. Tapi jangan. Kan kita secara anatomis kan tahu kan di situ memang ada diskusnya begitu kan ya. Kemudian nanti kalau masih muda gini sih oke, diskusnya masih bagus lah. Tapi kalau udah sepuh ya, semakin ini kan nggak ini lagi ya. Jadi jangan terlalu sering lah. Sesekali boleh lah, tapi mending kalian latihan aja untuk core muscle. Bu, kalau misalnya contoh stretching atau kita pengeluaran itu yang bisa buat mengurangi low back pain itu apa Bu kira-kira? Yang bisa dilakuin ini Bu yang pasti. Banyak banget, misalkan nih kalian kayak cium lutut, nah itu kan bisa tuh stretching. Kemudian cat and camel movement itu ya, yang kita nunduk dengan punggungnya ikut punggungnya melengkung begitu ya, kemudian kita kepalanya tengadah, punggungnya melengkung ke bawah. Nah, ini bisa kita menambah mobilisasi dari si tulang belakang kita, tulang punggung kita. Kemudian apalagi kalau untuk latihan untuk core-nya bisa kalian plank, set plank, kemudian banyaklah itu beberapa contoh exercise yang bisa dilakukan di rumah. Itu kan kalau kayak gitu kan biasanya kan usia-usia yang masih memungkinkan ya Bu ya, kalau misalnya gerakan-gerakan kayak gitu. Kalau misalnya untuk usia-usia lanjut itu gimana Bu? Boleh itu dilakukan kan boleh. Yang nggak boleh itu kalau lanjut itu gerakannya itu terlalu mendadak ya, mengaget. Nah itu nggak boleh. Tapi itu gerakan-gerakan itu boleh lansia. Apalagi untuk gerakan plank ya. Kemudian itu kan dia gerakannya kan statik kan. Kita nggak beda dengan kita back up, sit up itu kan dia gerakannya kan dinamis kan, kontraksi yang dinamis. Nah itu yang mungkin beresiko ya untuk pada lansia. Tapi kan untuk gerakan yang isometrik itu boleh dilakukan untuk usia berapapun boleh. Ya, tapi pastikan dulu kira-kira ya itu tadi. Setiap kita mau ngasih latihan, kita harus tahu kondisinya begitu. Kondisinya orang itu kan belum tentu satu latihan itu kita bisa dilakukan untuk semua orang ya. Tergantung nanti kondisinya. Tapi kalau misalkan tadi untuk lansia boleh nggak plank Bu? Boleh, monggo boleh plank. Boleh nggak Bu set plank? Boleh. Boleh nggak Bu cium lutut? Boleh, asalkan jangan bamba sepon, dia itu udah kaku, seninya kamu tekankan dipaksanya jangan ya, karena dia juga beresiko kan ada osteoporosis di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang usia lanjut itu semampunya ya Bu ya. Tapi ya kita lihat lagi kan, ya benar sih, lebih amannya adalah semampunya lansia itu seperti apa begitu kan. Tapi sekiranya memang
yaitu tadi gunanya kita, bedanya kita dengan yang lain yang fisioterapis itu kan kita belajar tentang fisiologis kan, anatomi fisiologis. Nah, kita sesuaikan di situ. Ya. Biomekaniknya, nah semacam itu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Boleh, monggo. Nih Bu, jadi ada yang cerita lagi nih Bu. Jadi dulu saya pernah jatuh, sudah lama sekitar 25 tahunan, dengan posisi punggung jatuh duluan. Saat itu sakitnya cuma sebentar, tapi lama-kelamaan dan sampai sekarang ketika tidur dalam kondisi terlentang, punggung berbunyi krek seperti gerakan memutar pinggang. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi bunyi tersebut? Nah, ini nih kalau saya ditanya seperti ini, saya balik nanya nih, ibu dulu ibu apa bapak gitu ya, karena usianya jatuhnya udah 50 tahun lagi kan, berarti kan udah ini. Itu dulu jatuhnya dari mana? Kemudian dia kenapa waktu jatuh? Posisinya bagaimana? Setelah jatuh bagaimana? Nah, ini kan ini istilahnya informasi yang separuh-separuh begitu kan, apalagi ditanyakan apa yang harus saya lakukan begitu kan lah. Sekarang saya atau kita kan tidak tahu kondisi si bapak ini seperti apa. Nah, ini harus di-asesmen dulu, harus diperiksa dulu ya. Kemudian ini usianya berapa nggak tahu Mbak? Usia berapa, aktivitasnya apa ya gitu kan? Iya Bu. Nah, aktivitasnya apa gitu kan? Ini saya paling coba deh dicek dulu. Ayo Pak, merapat sini ke fisioterapis. Ya nanti Bu, yang pasti datang ke fisioterapis ya Bu ya. Nah ini kan memang benar-benar fisioterapis ini yang bisa ini ya. Kemudian apa lagi nih? Ini paling kalau memang masalahnya di punggung ya tetap nanti harus core stability-nya dicek ya. Apalagi ini tadi kalau bunyi tentang ada bunyinya kerak. Nah, coba dilihat dulu untuk nanti di punggungnya itu ada imbalance muscle-nya enggak. Kalau memang seperti itu berarti harus dilatih ya dengan latihan untuk core-nya. Saya rasa core-nya ini sangat penting untuk si bapak atau si ibu yang menderita ini. Begitu. Jadi yang bisa dilakukan harus datang ke fisioterapi dulu ya Bu ya. Iya dong, dan nanti kalau misalkan Pak gini-gini ya kalau pas gitu kan, karena kita nggak tahu ini masih data yang datanya sedikit sekali begitu kan. Jadi saya sarankan untuk datang deh ke fisioterapi begitu ya, macam itu. Nih Bu, tapi kalau saya rasa di sini bapaknya udah 25, ada bapak atau ibu ini 25 tahun kemudian masih bisa bekerja, ya kemungkinan itu aja sih imbalance muscle-nya itu. Ya, tapi nanti disesuaikan juga dengan aktivitasnya dia sebagai apa. Apa mungkin tapi yang pasti datang ke fisioterapi. Iya Bu, yang pasti itu biar lebih jelas ya Bu ya. Iya, benar sekali. Bu, tapi apakah itu juga bisa pengaruh karena posisi jatuhnya juga Bu? Iya dong, ya ngaruh dong. Nah, posisi jatuh kan beda kan. Bu, saya jatuh nih di tempat tidurnya tingginya berapa? 1 jengkal aja dengan saya jatuh dari atap 2 meter, lah beda kan. Nah iya kan, pasti beda sekali gitu ya kan. Misalkan jatuhnya saya miring, jatuhnya saya misalkan terduduk, nah itu kan beda kan Dek. Nah kemudian usia berapa yang jatuh, nah gitu. Ini Bu masih ada pertanyaan yang tentang sakit pinggang lagi Bu. Ini memang banyak sekali sakit pinggang ini. Iya Bu, kayaknya emang banyak yang mengalami ya Bu ya. Iya benar sekali, duduk lama aja sakit pinggang, berdiri lama sakit pinggang. Iya Bu. Jadi ini ada pertanyaan, sakit pinggang bagian belakang, tepatnya di tulang ekor akibat cedera jatuh. Bagaimana pengobatannya? Karena secara medis tidak patah, tapi nyerinya yang berkepanjangan Bu. Nah ini kalau secara medis mungkin tidak patah, cuman kan itu kalau dari foto ronsen ya. Nah foto ronsen kan kita hanya bisa misalkan ya, ini asumsi saya ya dari yang pertanyaan yang disampaikan. Saya tidak tahu dengan jaringan lunaknya begitu ya, apalagi kita harus tetap dicek lagi terkait ada lagi nyeri menjalar begitu kan. Kalau ada hubungannya dengan nyeri menjalar, itu kemungkinan adalah gangguan neurologis
Mbak Tia. Jadi terus saya harus gimana ya, datang dong ke fisioterapis. Datang ke fisioterapis biar cek dulu nih sebenarnya ada apa sih. Oh, jangan-jangan ada saraf yang terjepitnya, saraf mana yang terjepit. Nah, itu disesuaikan lagi. Mungkin memang tidak ada mungkin kalau ekornya baik-baik saja, tidak ada yang patah begitu ya. Cuman kan karena itu apa namanya? Ketika jatuh itu kan kita ada rasa nggak nyaman kan, dan kita pasti kompensasi. Oh, aku nggak berani duduk deh, aku duduk di satu sisi aja deh, di batas satu sisi. Nah, itu kan akan menimbulkan kompensasi di sisi yang lainnya. Yang satu mungkin akan apa namanya jadi berkontraksi terlalu berlebih, yang satu karena nggak berani di ini kan jadi lemah begitu ya, jadi ngulur misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa menyebabkan gangguan itu tadi, misalkan apa penjepatan saraf akibat spasme dan sebagainya. Jadi jabat saya dicek dulu, ayo kita cek dulu ya, jangan sungkan-sungkan datang ke fisioterapis. Fisioterapis tuh ramah-ramah kok, baik-baik kok. Kebanyakan gitu kan di masyarakat. Kalau saya kan di kampung begitu ya, jadi masih sebagian itu masih mungkin belum begitu mengenal fisioterapi atau masih sangat awam begitulah, fisioterapi apa sih, ngapain sih. Nah, itu saya rasa jangan takut-takut deh, jangan sungkan untuk datang ke fisioterapi, konsul aja boleh kok gitu. Ya Bu, soalnya kan kemarin kayak waktu kita untuk nge-share yang jajak pendapat itu masih banyak yang bertanya Bu tentang neuromuskular, kayak masih banyak yang awam gitu Bu sama istilah-istilahnya. Jadi kan makanya kita membuat acara Fisiotalk ini supaya masyarakat tuh juga lebih mengenal tentang fisioterapi, apalagi khususnya fisioterapi neuromuskular ini Bu. Nah, benar-benar memang ini sangat program bagus sih. Saya apresiasi banget untuk HMP kita ya, yang buat Fisioterapistikes Nasional. Dengan acara ini saya rasa akan mewadahi dan memfasilitasi masyarakat mungkin yang masih bingung terkait keluhannya begitu ya, bisa nggak sih ditangani fisioterapi. Nah, ini saya rasa bisa jadi solusi ya, atau bisa sangat memfasilitasi ya untuk masyarakat yang masih bingung begitu. Ya nih, jadi buat teman-teman juga yang nonton nih, kita tuh nggak bakalan cuman bahas tentang neuromuskular juga, kita nanti juga bakal membahas tentang fisioterapi yang lain. Jadi kalian harus tetap nonton terus acara dari Fisiotalk ini, karena kalian akan dapat banyak informasi ya Bu ya, pastinya ya dari acara ini. Bisa nggak sih ini ya, bisa ya Mbak tanya tentang fisioterapi, bisa langsung ke akunnya ya, akunnya Fisio D4 ya? Bisa Bu, di HMP_D4 Fisioterapi di Instagram itu bisa. Nanti langsung tanya lewat situ aja. Namanya HMP D4 Fisioterapi ya? Iya, HMP_D4 Fisioterapi. Iya. Oke. Terus juga harus wajib subscribe ya berarti ya? Oh iya Bu, itu yang pasti Bu. Jadi kan kalau subscribe kita banyak, juga banyak yang bantu share juga kan. Kita juga bantu memberi informasi ke masyarakat luas juga Bu. Nggak perlu. Iya, apa kemarin untuk ininya, akun di YouTube-nya? Akun YouTube-nya di Fisiotalpistikes Nasional Surakarta. Jadi nanti teman-teman wajib di like, wajib di subscribe ya. Di share juga, jadi teman-teman semua tahu. Ya, tahu tentang informasi fisioterapi, tentang misalnya nggak sengaja nih lihat, terus ternyata kok saya ngeluhin kayak gini kan. Teman-teman juga bisa dapat informasi dari acara kami, gitu Bu. Benar sekali, semoga bermanfaat. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan lagi ya? Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, dari Kaprodi kita Bu, Bapak Binuko Amarseto. Ya, jadi Bapak Bin, jadi saya takutin untuk menjawab nih. Iya Bu, jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Binuko, itu hubungan COVID-19 secara langsung terkait dengan permasalahan neurologis manusia itu apa Bu? Oke, baiklah, ini saya jawab secara singkat aja. Ini si Bapak ini lebih ahli nih daripada saya, jadi malu saya. Nah, seperti yang tadi udah sampaikan, memang hubungannya apa sih untuk COVID-19 dengan neuromuskuler begitu ya. Jadi sejak gejala itu muncul, COVID itu masuk ke tubuh kita, itu sudah gangguan neuromuskuler, neurologis itu sudah apa namanya, sudah ada ya, apalagi dengan gejala yang baru sekarang sudah mulai penciumannya hilang, kemudian
perasanya sudah hilang. Kemudian apalagi sertai dengan sekarang kan ada delirium ya, gejala yang baru. Nah, itu sudah masuk ke dalam gangguan neuromuskuler, pusing ya. Kemudian apalagi bahkan nanti ya seiring berjalannya dengan tingkat keparahan dari COVID itu resiko komplikasi untuk neurologisnya itu semakin tinggi. Makanya sampai ada yang namanya namanya itu PCNS itu post COVID-19 neurologi syndrome. Nah, itu memang sudah banyak sekarang adik-adik mungkin nanti bisa dilihat di jurnal-jurnal begitu ya. Ini sudah mulai banyak sekali dipelajari terkait efek dari COVID-19 terhadap gangguan neurologis yang muncul selama dia terkena atau bahkan paskanya ya. Tentu nanti semakin istilahnya keparahan dari COVID itu semakin tinggi ya, gangguan neurologisnya itu juga semakin tinggi. Kenapa? Kita sudah seperti yang kita tahu, COVID-19 itu yang pertama kali diserang dari hidung, kemudian dia sampai ke saluran pernafasan kita kan. Nah, di sini kan saluran pernafasan itu yang memegang peranan penting untuk oksigen ya, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian sebagian besar itu kan disuplai kemana? Ke otak kita kan. Nah, kalau di sini orang yang menderita COVID itu dia mengalami susah nafas, sesak nafas, begitu kan otomatis kandungan oksigen dalam darah kita kan juga semakin rendah dan di sini beresiko terjadi hipoksia. Ya, termasuk di situ adalah hipoksia di otak kita. Kalau sampai otaknya terkena hipoksia apa? Ya sudah nanti fungsi dari otak ya. Otak itu kan termasuk pusatnya neurologis kita begitu kan. Nah, itu kan dia akan terganggu. Nah, itu adalah hubungan langsung dari COVID-19 terhadap gejala atau simptom neurologisnya. Begitu kalau semakin dia oksigen itu butuh nggak untuk metabolisme energi? Butuh, sangat dibutuhkan ya. Otomatis kalau nanti oksigennya juga rendah, energi yang kita hasilkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kan juga menurun. Akhirnya orangnya kan lemas, tirah baring tadi statik hipotensi. COVID-19 kan kenanya kan juga di AC2 kan, angiotensin converting enzyme 2 yang di sini juga memegang peran penting terhadap tekanan darah ya. Udah O2-nya rendah, kemudian tirah baring ya, statik hipotensi, hipoksia ya sudah gampang sekali itu terjadi penggumpalan darah ya, ada blood clots ya, kemudian beresiko terjadi trombosis, embolis. Nah, itu bisa sampai stroke dan kematian. Apalagi orang yang terkena COVID dengan gangguan atau penyakit metabolik ya, seperti diabetes, kolesterol tinggi, nah itu semakin berisiko tinggi deh untuk terjadi secondary disease ya, komplikasinya itu semakin tinggi. Jadi itu Mbak Tia. Jelas ada ya Bu ya hubungannya antara. Sangat bahkan dari awal itu kan sudah gangguan neurologis kan. Kemarin itu saya juga nanya, Ibu apa yang dirasain gitu kan, yang teman kena COVID itu rasa pusing begitu kan. Nah itu kan pusing itu kan juga udah masuk ke dalam gangguan neurologis. Mungkin ini kan kita udah selesai nih Bu buat baca-bacain pertanyaannya. Gak kerasa ya Bu kita ngobrolnya udah banyak. Iya. Bahas sampai apa-apa banyak sekali yang udah kita bahas ya Bu. Ya mungkin bisa kita sambung lain waktu Bu. Dan untuk teman-teman semua, boleh. Teman-teman semua mungkin bisa mendapat banyak informasi dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Dari apa yang kita udah bahas tentang kasus-kasus neuromuskular itu apa, sampai hubungannya sama pandemi sekarang ya kan Bu. Ya. Benar. Mungkin segitu untuk hari ini. Mungkin kita bisa sambung lain waktu ya kan Bu. Baik.
Iya iya, baik Mbak Tia. Ya semoga bermanfaat ya. Saya nggak banyak sih, itu sekedar sharing pengalaman saya aja. Kalau ada salah dan hilaf mohon diikhlaskan begitu. Kemudian karena masih masa pandemi ya tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jaga Pakai protokol masker, kesehatan, cuci jaga tangan, kesehatan, jaga jangan jarak. berkerumun. Kemudian jangan lupa ya di-like, komen, share, dan Ya, subscribe. buat teman-teman semua jangan lupa di-subscribe, di-share videonya, di-like, di-komen yang banyak, biar informasinya sampai di mana-mana dan masyarakat jadi tahu lebih banyak tentang fisioterapi, tentang ya mungkin ada masyarakat yang mengalami keluhan-keluhan dan bisa menemukan jawabannya di video-video kita. Dan jangan Amin. jangan lupa tetap stay tune dan tunggu video-video kita selanjutnya. Jangan sampai Ya, kalian ketinggalan video-video yang lainnya. Terima kasih Bu untuk waktunya yang udah diberikan sama-sama. untuk mengisi Iya, di terima kasih Fisiotalk kali ini. juga. Iya, Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi Bu. Kalau nanti Ibu ada insya waktu Allah. dan kita ada Insya kesempatan Allah. lagi. Iya, Terima dengan kasih Bu. senang Selamat hati. siang Bu. Selamat siang, sukses untuk HMP ya, Visual Talk. Terima kasih banyak Bu. Bye-bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Iya.